Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Ekonomi Islam, bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, ada Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Khair Allah barik. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor Jakarta di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Tapi Ustadz, kita izin bisa langsung bacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini, Ustadz. Silahkan. Pertanyaan pertama kita angkat dari website dari Satria Pinandita di Jawa Timur, Kota Malang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dalam 1 tahun, seorang memiliki harta sebanyak 1 miliar. Namun di tahun itu pula, orang tersebut memiliki tanggungan hutang sebesar 350 juta kepada bank. Bagaimana cara membayar zakat mal dalam kurung harta orang tersebut ya Ustadz? Apakah orang tersebut wajib membayarkan zakat? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bila seseorang memiliki uang tunai rupiah atau uang dalam bentuk piutang atau dalam bentuk surat berharga yang tidak ada ribanya, maka bila telah berlalu kepemilikannya dari semenjak dia memilikinya dan sudah sampai nisab, dia memiliki tanggal 1 Jumadil Ula 1 Jumadil Ula tahun ini sudah sampai di atas nisab mungkin 100 juta. Kemudian berlalu 1 tahun. Di Jumadil Ula tahun depan sudah nilainya 1 miliar. Apakah diwajib berzakat 1 miliar atau tidak? Ada utang umpamanya tadi 300 juta rupiah. Utang itu apakah utang sudah jatuh tempo atau belum? Artinya hari ini dia anggap hari 1 Jumadil Ula itu hari ini. Jatuh temponya hari ini atau kemarin atau besok atau pekan depan dan seterusnya. Kalau
jatuh temponya bulan depan atau pekan depan dari kewajiban zakatnya tergantung dia. Kalau dia daripada tidak nyaman ada punya hutang, dia bayarkan sekarang juga. Sebelum dia berzakat, nanti malam umpamanya mau ditransferkannya pakai mobile banking kepada saudaranya untuk diserahkan kepada mustahik. Sekarang dia bayarkan. Dan pihak yang memberi hutang menyetujui. Berarti otomatis kurang uangnya 300 juta. Tinggal lagi 700 dikali 2,5%. Segitu yang dia zakatkan. Tapi kalau dia katakan, ya udah kan bulan depan. Atau dia hubungin si pemberi piutang. Dia katakan, udah bulan depan aja. Sekarang aja dah. Bulan depan aja. Kalau sekarang nanti kamu sih ada dah, kata dia. Kalau seperti itu, maka uangnya berarti pada hari ini tetap 1 miliar, zakatnya 2,5% dari 1 miliar dia keluarkan 25 juta. Jelas, bisa difahami? Nah, Ustaz, Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Satria Pinandita, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan kedua via website dari Abu Safiyah di DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya seorang PNS di pajak. Setelah berdiskusi dengan keluarga, saya ingin pindah instansi, akan tetapi terkendala persyaratan. Apakah saya harus segera mundur dari pajak dengan konsekuensi mundur dari PNS yang hal ini tidak diinginkan keluarga saya, sementara untuk pindah terbentur peraturan. Jikalau memenuhi pun belum tentu diizinkan oleh instansi saat ini atau diterima oleh instansi lain yang menjadi tujuan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Dalam memutuskan hal seperti ini dikatakan ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. 2 hal yang Anda harus lakukan. Selain meminta pendapat, konsultasi, lebih penting dari itu adalah istikharah kepada Allah. Ya. Anda memang akan keluar dari yang haram. Kalau keluar dari yang haram itu tidak butuh istikharah. Ya. Tetapi sekarang ada 2 pilihan. Apakah keluar begitu saja atau pindah ke instansi lain yang insya Allah halal dengan beberapa catatan dan dengan waktu tenggang mungkin agak lebih panjang Anda berada di tempat yang sekarang Anda tentu tidak nyaman berada di sana. Maka dalam hal ini Anda yang bisa menentukannya, ya. Selagi dia itu halal, insya Allah tidak ada masalah, ya. Tapi mintalah istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga Allah berikan kepada Anda ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya yang disampaikan. Demikian bertanya Abu Safiyah di Jakarta Selatan. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tip. Sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari website. Berikutnya dari Saifuddin di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja sebagai petugas keamanan pada salah satu sekolah di Jakarta. Terkadang ketika ada tamu, baik itu orang tua atau lainnya, sering memberikan uang atau makanan ketika saya membukakan pagar untuk mereka. Terkadang juga diberikan cuma-cuma Ustaz. Pertanyaannya, halal atau haram ya Ustaz ketika uang atau makanan yang saya terima tersebut
Bahkan teman-teman guru juga kadang-kadang melakukan hal yang sama. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Bila Anda sekolahnya negeri tadi, pertanyaannya, pernyataannya. Di sini terkadang ketika ada tamu, baik itu orang tua atau lainnya, sering memberikan negeri atau swasta. Di sini sebagai petugas keamanan salah satu sekolah di Jakarta tidak disebutkan, Ustaz. Baik. Bila sekolahnya negeri tentu tidak ada solusi kecuali Anda meninggalkannya sama sekali. Ya, karena aparatur sipil negara seperti itu. Tapi kalau sekolahnya swasta, tinggal Anda sampaikan hal tersebut kepada pihak yayasan yang mengangkat Anda dan memberikan gaji kepada Anda. Ya, Anda setiap Anda dapat mungkin Anda sampaikan atau Anda serahkan kepada mereka. Ya. Tetapi wallahu a'lam, yang lebih baik Anda tolak sama sekali. Itu yang lebih baik. Insyaallah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Safiuddin Jakarta Timur, semoga bisa difahami. Tapi masih kita tunggu pertanyaan via telepon. Ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Tapi Ustaz, pertanyaan berikut via website dari hamba Allah di Sukabumi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya menghadiri launching villa yang dibangun dari, di sini dalam kurung, diduga hasil dari riba, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Launching villa yang diduga hasil riba. Nah, Ustaz. Diduga. Dugaan, ada yang dugaan itu dinamakan dengan zannul ghalib. Zannul ghalib itu dugaan Anda itu hampir betul. Tingkat betulnya mungkin berkisar jarak antara 70 sampai 90. Ya, itu dinamakan zannul ghalib. Zannul ghalib berhubungan dengannya hukum-hukum syar'i. Sama hukumnya dengan Anda tahu. Ya. Bila tahu itu tapi apa yang dimaksud dengan dibangun dengan dana riba? Pinjaman ribakah maksudnya? Atau memang uang hasil berbuat riba yang dialokasikan untuk membangunnya? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Dan bila hal tersebut tidak sampai kepada praduga kuat atau zannul ghalib, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Fatwa TV, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hamba Allah di Jember, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan keluarga dan juga seluruh Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin di Indonesia dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Jadi begini Ustadz, saya seorang medical representative. Suatu saat saya bertransaksi dengan suatu lembaga sekolah kesehatan dengan saat itu deal penjualan vaksin, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, yang saya tanyakan di sebelum pravaksin, pada pravaksin itu ada yang namanya screening lab, di mana di mana screening itu bukan merupakan produk perusahaan kami. Pertanyaannya, bolehkah pekerjaan screening lab itu saya kerjakan sendiri? Maksudnya saya beli bahan-bahan sendiri, kemudian saya undang petugas kesehatan, dan dari situ saya mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang tidak di-cover oleh perusahaan saya. Saya rasa itu, Ustaz.
yang saya tanyakan. Perusahaan milik Anda Iya, Bapak hamba Allah, apakah masih tersambung? Masih. Iya. Perusahaan yang representatif tadi, medical tadi, milik Anda kah atau Anda hanya sebagai karyawan? Iya, hamba Allah. Iya Pak. Pertanyaan saya apa belum jelas Pak? Ya, di sini Ustadz bertanya apakah perusahaan ini milik Bapak ataukah Bapak hanya karyawan gitu, Pak? Saya karyawan. Mohon maaf Ustadz tidak terdengar di telepon saya, jadi mohon diulangi. Jadi saya bekerja di perusahaan Ustadz, penyedia vaksin tersebut. Baik. Nah. Baik ya. Cukup Bapak ya pertanyaannya ya. Enggak Pak, cukup. Nah ya, mohon ditunggu jawabannya insya Allah dengan Ustadz nanti. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Ya. Tentu orang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia tidak boleh melakukan perbuatan yang sama. Ini termasuk dengan jual beli muhabah, di mana dia tentu otomatis bila ada proyek yang sama, ada proyek dari dirinya dan ada dari perusahaan, dia akan menggolkan yang proyeknya. Ya, satu. Kemudian dan biasanya perusahaannya melarang dia melakukan transaksi yang sama. Ya, maka hukumnya tidak boleh tentunya. Adapun kalau pertanyaannya khusus tentang tidak menggunakan lab tetapi menggunakan pekerjaan yang sama tapi tidak menggunakan lab yang resmi, apakah ini dibolehkan? Ya, tentu maksud pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk membuat standar tertentu harus dengan lab dan labnya pun harus ditunjuk segala macam. Ya, tentu ada tujuannya, yaitu untuk menjaga keabsahan atau kebenaran dari hasilnya. Maka kalau dilakukan oleh pihak di luar itu, dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka perbuatan yang dilakukan tadi itu termasuk tidak taat kepada waliul amr, yang perbuatan itu berdosa. Taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, selagi bukan berbuat maksiat, dan ini bukan untuk maksiat. Ya, untuk kebaikan rakyat banyak. Ya, maka ikuti standarnya. Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Bapak hamba Allah di Jember, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, kita angkat dari website. Dari Abu Hanan Fauzi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya, dahulu sewaktu anak kuliah biasa memakai software bajakan dan terkadang mendownload film dari website ilegal. Bagaimana cara bertaubat dari melakukan dosa-dosa tersebut ya Ustadz? Karena sudah menggunakan hak orang lain dan Anda mendengar semuanya akan dihisab walaupun terhadap orang-orang kafir. Di sisi lain Anda juga tidak memiliki uang untuk menggantinya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Allah ya. Dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tentu tidak cukup bertobatnya dengan hanya meminta ampun kepada Allah. Ya, harus mengganti, meminta maaf atau minta keredoan dari pihak yang dizalimi, manusia yang dizalimi. Bila tidak bisa dihubungin, tentu sebesar kezaliman yang telah dilakukan diberikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum atas nama pihak yang telah dizalimi tadi. Tapi bila tidak ada kemampuan untuk mengganti, ya apa boleh buat? Anda cari mereka untuk mereka minta keredaan di dunia ini. Dan kalau mereka tidak redha, mereka minta bayaran, ya Anda harus bayar. Subhanallah.
Ya. Nah, Ustaz, subhanallah, barakallahu fikum Dan Ustaz atas jawabannya. itu lebih gampang daripada mencarinya nanti di akhirat. Nah, Ustaz. Di antara ratusan miliar, ribuan miliar, jutaan miliar manusia nanti di akhirat, Nah, Ustaz. Anda mencarinya suatu hal yang sangat menyulitkan. Tapi harus, dan pun yang Anda bayar kepada dia bukan rupiah, ya, tapi adalah pahala Anda jika Anda ada punya pahala. Nah, Ustaz. Dan jika pahala Anda sudah habis atau tidak punya, dosa dia yang sebagian Anda tanggung. Ya. Nah, Maka sebelum terjatuh, ini ingat peringatan kepada kita semua. Jangan pernah berani berbuat dosa. Baik dosa itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena seperti tadi, terlanjur berbuat kemudian dampaknya harus hal yang berat. Ternyata berat untuk kita lalui. Kalaulah dari awal tidak Anda lakukan, tidak dilakukan, ya, maka tentu tidak akan berat kehidupan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian yang bertanya Abu Hanafi Fauzi yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah SWT mudahkan urusannya. Tapi kita angkat pertanyaan via telepon yang kedua di kesempatan kali ini dari Ibu Ade di Tangerang. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Ibu Ade. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, ini saya kan sama suami usahanya pulsa gitu. Nah, saya tuh jual pulsa token. Nah, sekarang saya harus jual pulsa kayak apa hukumnya menjual top up OVO gitu, GoPay gitu loh Ustaz. Itu apa hukumnya ya Ustaz? Ya, itu Jual aja. beli, ya Allah barik. Ya. Jual beli up e-wallet tidak ada masalah. Syarat penuhi rukunnya itu sama dan tunai, ya, dan biyadin. Syarat khusus, ya, syarat umum seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi syarat khususnya adalah karena uang ditukar dengan uang yang dipinjamkan, maka tentu harus sama dan tunai, ya, dan biyadin. Ya, syarat khususnya penuhi hukum, penuhi rukunnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu Ade di Tangerang, semoga bisa difahami jawaban Ustaz. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Ernawati di Bali, Kabupaten Karangasem. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apabila seseorang menjadi pembantu di luar negeri, mengasuh anak, tapi oleh bos kadang suka disuruh membeli bir dan minuman keras Ustadz. Apakah gajinya menjadi haram juga ya Ustadz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Ya. Tujuan Anda kan mencari yang halal, bukan ingin mencari murka Allah, jauh-jauh meninggalkan kampung mencari murka Allah. Itu sebuah kerugian yang besar. Ya. Di dalam rumah Anda pun kalau sekedar mencari murka Allah bisa dilakukan. Apa yang harus mengeluarkan uang dan tenaga dan pengorbanan pikiran dan perasaan hanya di antara perbuatannya mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Maka sampaikan dengan cara yang baik kepada majikan Anda bahwa Anda datang bekerja dan Anda seorang muslim, ada yang boleh saya lakukan dan tidak boleh lakukan sebagai seorang muslim. Di antaranya tidak boleh membantu membelikan hal-hal yang diharamkan tadi. Anda sampaikan. Kalau dia tidak menerima, sampaikan aja, minta aja berhenti. Ya, seperti itu. Masya Allah. Adapun
kalau dalam kasus yang sudah terjadi, tentu semoga Allah maafkan Anda, dan itu kan tidak bagian dari tugas Anda dalam tidak bagian tugas pokok Anda dalam kontrak untuk membelikan hal tersebut. Dan pun Anda bisa sampaikan sebetulnya bahwa saya datang di sini bukan untuk disuruh-suruh pergi sana pergi sini. Itu hanya urusan rumah tangga. Tapi lebih baik Anda sampaikan agamaku mengharamkannya. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Ernawati di Bali. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Bapak Rosan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, saya kan mencari kos-kosan di Facebook itu, Ustaz, di Facebook lah. Nah, itu kan ada istilahnya orang yang, misalnya orang yang posting, misalnya si Fulan posting, si Fulan A, kemudian ada si Fulan B menawarkan, ini ada kos-kosan, bla 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 bla. Nah, itu kan istilahnya apa ya, Ustaz? Yang posting A, yang posting A, yang menawarkan B. Kemudian saya juga tertarik, saya WA Ustaz nomornya yang B. Apakah itu boleh? Soalnya saya takut membeli di atas penawaran saudara, Ustaz. Tapi kan ini di Facebook, Ustaz, artinya bisa dilihat gitu, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh lanjut ini? Satu-satu dulu, Akhi. Ya, satu-satu dulu, Bapak. Ya, kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira yang apa disampaikan di media massa itu bukan penawaran khusus. Itu pengumuman iklan untuk kepada seluruh orang. Ya. Sama juga dengan di pasar, iklan di televisi. Yang iklan A, B, C, D, E, F, G. Atau iklan di tempat manapun media massa. Anda belanja dengan tidak satu pun dari iklan tadi. Belanja ke tetangga Anda yang tidak pernah ngiklaninya. Tidak ada masalah kan. Ya, hukum asalnya adalah boleh. Karena dia bukan ditujukan untuk Anda langsung. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Rosan di Jawa Timur, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, kita angkat via website. Dari Muhammad di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, kalau badal umroh dibisniskan, apakah diperbolehkan ya Ustaz? Saya bekerja sama dengan asatid di Mekah dengan biaya yang telah disepakati. Jadi dengan orang yang mau badalkan, kita tetapkan harga di muka seperti jual beli jasa. Mohon nasihatnya dan penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, baik. Para ulama berbeda pendapat tentang mengambil upah dari perbuatan ibadah. Ya. Ibadah yang banyak, seperti baik pun mengajar Al-Quran, mengajar ilmu syar'i, berbeda pendapat. Termasuk juga berarti membadalkan umrah ini. Sebagian membolehkan, sebagian melarang, sebagian membolehkan dengan bersyarat kalau dia itu adalah profesinya, ya, dan dia tidak diberikan oleh Baitul Mal biaya hidupnya, dia boleh untuk mengambil sekitar biaya hidup. Itu sebagian. Ya. Adapun dalam kasus yang ditanyakan tadi, apakah boleh? Sebaiknya jangan. Ya. Sebaiknya jangan. Kecuali Anda memberikan angka biaya yang kalaulah umrah tersebut Anda tinggal di Mekah, ya, dan ada kegiatan Anda yang halal untuk mencukupi kehidupan Anda. Lalu ada orang-orang yang ingin minta dibadalkan umrah.
Itu mungkin tidak, kalau Anda tinggal di Mekah mungkin tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan umroh. Ya, tapi tidak tahu saya dalam kondisi sekarang ya. Kalau dalam kondisi normal seperti waktu-waktu sebelumnya tidak ada biaya yang besar. Paling Anda keluar dari Mekah menuju tanah halal yang dekat, mungkin ke Masjid Ain Syarif Tan'im, kemudian niatkan umroh atas nama dia. Itu paling biaya kalau Anda nggak punya kendaraan, Anda pakai angkutan umum atau pakai mobil omprengan. Biaya itu Anda mintakan sebanyaknya, umpamanya 200 real, ya, dan mungkin lelahnya sedikit, ya, untuk membantu Anda juga lelah buat makan siang dan segar-segar, mungkin 200 real, ya, satu hal yang tidak ada masalah. Tetapi untuk mencari kekayaan, maka ini tentu tidak dianjurkan. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Muhammad, semoga bisa difahami. Jadi kita angkat kembali Ustaz, pertanyaan masih via webchat, masih berkaitan tentang umroh Ustaz. Pertanyaan dari Titin Priantini di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sebagai agen Biro Umroh yang di sini sebutkan qadarullah pemiliknya tidak amanah Ustaz. Sekarang sedang dalam masa hukuman. Calon jamaah umroh mensikapi ujian ini beragam. Semua biaya umroh dalam kurung konvensional dikelola di kantor pusat. Agen mengelola biaya perjalanan ke Jakarta dan kembali ke kota asal. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini ujian ini belum ada titik terang dan penyelesaiannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Beliau sebagai biro umroh, agen umroh. Nah, Ustaz, agen biro umroh Ustaz. Yang di sini sebutkan calon jamaah umroh mencikapi ujian beragam. Ujiannya apa? Tidak bisa berangkat orang atau apa? Ya, mungkin disebut di sini sebutkan semua orang bisa umroh konvensional dikelola di kantor pusat. Agen mengelola biaya perjalanan ke Jakarta dan kembali ke kota asal. Di sini sebutkan hanya pemiliknya tidak amanah Ustaz, dan sekarang dalam masa hukuman Ustaz. Tadi saya sebutkan amanahnya tentang apa Ustaz? Ya, sebutkan amanah tentang apa tentu agak repot. Apakah orang tidak diberangkatkannya, ya. Tapi kalau biasanya kalau sudah dibawa ke ranah hukum, biasanya berarti orang tidak berangkat. Oh iya, biasanya. Nah Ustaz, tapi tidak sebutkan ini. Kalau tidak diberangkatkan, apakah Anda juga ikut menanggung? Ya, maka wallahu a'lam. Kalau Anda dari awal tahu bahwa dia tidak amanah, atau tidak, dia umpamanya umrohnya baru, biro umrohnya, jasa umrohnya baru, travelnya, dan pun memberikan angka yang besar untuk agen, umpamanya 40%, atau pokoknya angka yang besar yang tidak normal biasanya. Normal biasanya umpamanya 5% dari nilai transaksi atau 2%. Dan yang umumnya seperti itu. Sekarang dia memberikan 10%. Ya. Berarti Anda dari awal sudah ada firasat bahwa ini tidak normal seperti biasanya. Tapi karena Anda tergiur dengan uangnya 10% per jamaah, ya, dan Anda tetap melakukannya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya, tentu Anda menanggung risiko tentunya. Ya, Anda menanggung risiko sebesar apa yang Anda lakukan kepada para jamaah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz kalau atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Titin Priantini. Semoga bisa difahami jawabannya, karena pertanyaannya kurang agak detail ini. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, kita
bacakan pertanyaan berikutnya dari website masih. Berikutnya dari Suwanto di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pada saat kita ingin bekerja di luar negeri sebagai TKI yang biaya akomodasi beserta dokumen-dokumen lainnya sangat besar yang kita tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian kita ditawari oleh agensi TKI untuk dapat mempekerjakan kita di negara yang kita tuju dengan biaya ditanggung agensi tersebut dengan syarat kita terikat kerja dengan agensi tersebut dan potongan gaji yang harus disepakati. Pertanyaannya, apakah akad yang demikian termasuk dalam kategori riba ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Allah barik. Wallahu alam, ini tidak riba namanya. Karena dia yang memberikan pekerjaan kepada Anda, kecuali kalau akadnya Anda dipinjamkannya uang. Coba ulangi lagi tadi, dia dipinjamkan uang, ditalangin dana, akan dibayar berlebihkah? Atau dia memberikan pekerjaan dengan konsekuensi tidak perlu bayar, konsekuensinya bahwa dia terima hanya 80% dari gajinya atau 70% dari gajinya, selisihnya buat perusahaan atau agen yang menyalurkannya. Ya, kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang ditandatanganin bahwa si calon TKI menggunakan dana pinjaman atau ditalangin dananya yang akan dibayar nanti setelah dia bekerja dan dipotong dari gajinya sekian persen per bulan dengan ada pertambahan, itu iya riba. Ustaz. Nah, Ustaz cukup jelas Ustaz, insyaallah Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Suwanto di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Semoga bisa difahami. Masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebelum Ana mengenal sunnah, Ana pernah menggadaikan sawah untuk biaya hidup dan sekarang Ana menyesal Ustaz. Ana sudah berusaha untuk menjual sawah dan meminta izin ke saudara Ana, namun mereka tidak setuju. Akhirnya saudara Ana mendiamkan Ana. Di sini sebutkan Ana khawatir takut azab dan berdosa Ustaz. Ana tidak mampu melunasi hutang tersebut. Ana mohon nasihat dan penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Beliau menggadaikan sawah. Nah, Ustaz. Berarti dapat apa? Dapat uang? Nah, di sini tidak disebutkan Ustaz. Cuma di sini disebutkan beliau menyesal Ustaz. Beliau yang pinjam uangnya kah? Ya. Dan yang statusnya pemilik lahan yang digadaikan kepada si pemberi pinjaman, ataukah dia yang punya uang dipinjamkan kepada yang punya lahan dan dia yang memakai lahan? Nah, Ustaz, Ana sudah berusaha untuk menjual sawah dan meminta izin ke saudara Ana, tapi mereka tidak setuju. Mungkin di sini menggadaikan sawah. Sepertinya dia yang punya sawah. Iya, Ustaz. Sepertinya dia yang punya sawah. Sawah pribadi dia. Dia pinjam uang. Dan sawahnya itu bukan milik pribadinya, milik keluarga besar umpamanya. Iya. Dan mereka merelakan untuk dipinjamkan. Maka dia gadaikan. Ya, sekarang mungkin wallahu a'lam. Sekarang dia tidak punya uang untuk membayar hutang tadi dan ingin dia jual. Gimana kalau seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Dia tinggal mengatakan kepada orang yang meminjamkan uang bahwa fee manfaat yang Anda dapatkan selama ini dari sawah itu adalah bagian dari pembayaran hutang. Kalau nilainya sudah sama, sawah bisa Anda ambil kembali. Kalau belum,
biarkan di tangan dia sampai sama waktu dengan nilai sisa besaran pinjam tadi, dan telah selesai minta lagi sawah itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan urusan Anda. Masya Allah. Nah, Ustaz jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan via telepon keempat di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Faiz di Bogor. Silakan Bapak. Barakallahu fi, Ustaz. Ingin bertanya perihal waris, Ustaz. Ana alhamdulillah ikutin ilmu waris ya antum di kajian lain, Ustaz. Jadi mertua Ana meninggalkan anak laki-laki dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, Ustaz. Itu jatahnya kalau nggak salah 2/3 anak laki-laki, 1/3 anak perempuan, Ustaz. Lalu meninggal anak laki-laki tersebut, dia meninggalkan satu istri dan satu paman, Ustaz, satu paman. Nah, pertanyaan Ana, Satu paman saudarinya? Nah, Ustaz, Afwan. Dia kan tadi laki perempuan anaknya kan, yang saudarinya? Baik, meninggalkan satu istri, satu saudari, Ustaz, sama satu paman ya, Ustaz. Ya. Anak tidak ada. Anak tidak ada, Ustaz. Pertanyaan Ana, kalau Ana mau masukkan untuk munasakot, Ustaz, Ana kan pernah dengar kalau dari antum bisa dipisah ya, Ustaz, untuk pembagiannya. Kalau Ana mau gabung ini jatah untuk saudari tadi dari jatah 1/3 ditambah tadi jatah yang saudari pada saat kakaknya meninggal itu seperti apa ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, dapat dia setengah lagi. Dapat setengah lagi, 6. Berarti tadi kan 1/3, Ustaz, terus tadi jadinya 1 tambah setengah. Kalau Ana gabung total hartanya yang dari istri itu total digabung ya, Ustaz? 1/3 tambah 1 setengah ya, Ustaz? Dari saudara. Nah, maafkan Ustaz, nggak kedengeran tadi. Bukan dari istri, dari saudara. Oh, iya, Ustaz. Jadi 1/3 ditambah setengah tadi ya, Ustaz? Bukan 1/3 tambah 1 dari pembagiannya 3. Kemudian 1 dari pembagiannya 2. Cuman 2 ini kan belum selesai pembagiannya, karena dia punya istri 1/8. Berarti 1/8 dengan 1/2 berarti 4/8. Ya, berarti disatukan 8 dengan 3, 24. Anda mau munasakhat 24. Berarti dia dapat 1/8 tambah 4 kali 3, 12. Berapa jadinya? 8 tambah 12? 20, Ustaz. 8 tambah 12, 20. Ya, cukup dipahami Bapak Faiz? Oh, nah, Ustaz. Berarti tadi gabungan tadi 8 tambah 12 tadi ya, Ustaz. Kalau di menasakotkan ya, Ustaz. Nah, jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Bapak Faiz di Bogor sudah menelpon. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan via website. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit insyaallah. Pertanyaan berikutnya dari Ibnu Fajar di Sawangan, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim Fatwa TV dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saat ini saya dihadapkan pada 2 pilihan, Ustadz. Yang pertama, melunasi hutang KPR di bank riba. Yang kedua, membiayai ibu kandung untuk naik haji dengan ONH plus, mengingat usianya yang sudah sepuh dan antrian jalur normal masih panjang. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih utama atau yang harus saya dahulukan ya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Yang didahulukan adalah meninggalkan dosa. Ya. Syariat Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan dosa tanpa ada tawar-menawar. Tapi kalau berbuat kebajikan hanya semampunya. Ya, meninggalkan dosa mampu tidak mampu harus ditinggalkan.
Tidak ada ucapan saya korupsi Allah karena nggak mampu, nggak punya uang. Tidak, wajib ditinggalkan. Dan seterusnya dosa-dosa besar. Ya, maka yang didahulukan adalah meninggalkan dosa, yaitu menutupi KPR riba Anda tadi. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Ibnu Fajar di Sawang Depok, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ade Suparman di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah kita wajib membayar barang yang dipinjamkan sedangkan kita tidak tahu, sedangkan tidak ada akad sewa atau kontrak dari awal barang itu dipinjam kepada kita? Misalkan kita dikasih izin menempati warung untuk berjualan, pemilik hanya bilang silahkan tempati saja daripada kosong tidak dipakai. Terus setelah sekian lama pemilik warung tersebut meminta tempatnya dan meminta ganti rugi karena setelah 20 tahun kayu-kayunya mulai kropos dan meminta biaya sewa bangunannya. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kalau awal tidak ada akad sewa, ya, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada kewajiban membayar. Begitu juga yang keropos-keropos, kan yang keropos punya dia. Itu dia yang perbaiki. Ya. Tapi kalau dia mau membantu, seperti umpamanya udah saya gantian aja biaya penggantian kayu-kayu yang rusak, sebuah kebaikan dari dia, tapi kewajiban dia tidak. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya yang disampaikan. Demikian bertanya Ade Suparman di Bogor, semoga bisa difahami. Masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Yusri Armanda di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ana dibelikan laptop oleh orang tua, yang mana laptop tersebut dibeli dengan di sini sebutkan uang subhat atau haram, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah laptop tersebut digunakan untuk kegiatan dakwah seperti pembuatan poster untuk dakwah dan lain-lain? Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah baik, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Bila itu berasal dari yang haram, ya, apalagi keharamannya itu karena menzalimi orang, itu wajib dikembalikan haknya. Maka Anda sebagai seorang anak tentu wajib membantu orang tua keluar dari yang haram. Wallahu a'lam. Insyaallah, bisa jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian atas nama Yusri Armanda di Kalimantan Barat, semoga bisa difahami. Dan masih ada 10 menit insyaallah. Ikuti Islam azan ya Allah wa ikum. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustaz, masih ada waktu. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Dan kita angkat kembali Ustaz dari website, masih dari pertanyaan Dian Anggraini di Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Izin bertanya, saat ini saya bekerja di bagian finance. Sebelumnya job desk saya adalah melakukan penagihan ke customer, melakukan pembayaran vendor, dan mengelola dana perusahaan. Lalu kemudian terdapat kebijakan-kebijakan baru yang ditambahkan seperti mengelola deposito dan fasilitas kredit dalam kurung hutang. Yang ingin saya tanyakan terkait hal ini, bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Dia di perusahaan apa? Di sini bagian finance, sebelum job desk-nya saya melakukan penagihan customer. Tidak disebutkan Ustadz perusahaan apa Ustadz? Ya wallahu a'lam. Jika perusahaannya halal, sepertinya pekerjaannya tidak ada yang berhubungan dengan yang haram tadi. Coba apa pekerjaannya tadi? Di sini sebelumnya job desk saya adalah melakukan penagihan customer, melakukan pembayaran vendor,
mengelola Ya, dana perusahaan. penagihan customer halal, Ya. yaitu perusahaan berpiutang kepada perusahaan lain berhak dia memintakannya. Ya, kemudian pembayaran Bukan kepada vendor vendor. juga halal untuk transaksi yang halal. Nah, Nah, yang ketiga, dan berikutnya mengelola dana perusahaan, Ustaz. ya bila dikelola dengan cara yang halal ya tidak ada masalah. Nah, di sini disebutkan kembali, Ustaz, lalu kemudian terdapat kebijakan-kebijakan baru yang ditambahkan seperti mengelola deposito dan fasilitas kredit hutang, Ustaz. Mengelola deposito maksudnya apa? Mengelola deposito dan fasilitas kredit ini tidak sebutkan detailnya, Ustaz. Aku lihat. Ya, apa yang maksud dengan mengelola deposito itu? Nah, Ustaz, kurang detail pertanyaan mungkin ini. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban yang disampaikan barusan. Demikian dengan Dian Anggreni, semoga bisa difahami, dan mungkin ingin bertanya kembali, silakan lebih detail pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi di kesempatan kali ini, Ustaz. Kita pertanyaan simpel. Dari Yuli di Jawa Barat, Kota Depok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara mengendalikan hati untuk legowo kepada tetangga yang kalau hutang ambil ke ana, tetapi kalau cash ke warung lain. Hutang ke warung ana tapi cash ke warung lain. Kebetulan ana jualan, dan bagaimana cara menghilangkan sifat jelek? Kadang kalau ana kesal dengan orang tersebut, tidak mau bertemu, walaupun ketemu pun rasanya malas. Mohon nasihatnya, Ustaz, supaya ana tidak punya rasa seperti ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu a'lam. Orang berhutang kepada Anda berarti dia tahu Anda adalah orang yang baik. Ya, karena orang tidak akan berani berhutang kepada orang yang membebani, yang memberatkan dan segala macam, dan bentak-bentak ketika membayar. Mereka akan berhutang kepada orang-orang yang baik. Yang ketika memberikan dengan baik, ketika menagih dengan cara yang baik, dan tidak melanggar syariat Allah dan tidak melukai perasaan orang yang berhutang. Maka ini suatu hal yang baik, menunjukkan adalah seorang yang baik. Ya. Dan ingat bahwa dengan berhutang tadi, apalagi untuk kebutuhan yang sifatnya penting, seperti beli beras, berhutang dia, beli sembako, berhutang di warung Anda, tentu Anda tidak bisa memberikan gratis kepada dia, bisa menghutangkan, Anda juga meringankan bebannya. Ini sebuah pahala besar di sisi Allah, bahwa siapa yang anfarraja an mu'minin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang mengangkatkan sebuah kesusahan dari seorang manusia di atas dunia, Allah mengangkatkan kesusahannya nanti di akhirat. Ya. Maka ingat pahala yang besar tadi, dan Anda memang sengaja digoda oleh syaitan agar pahala Anda tadi hilang dengan ketidakikhlasan. Dengan Anda diungkit-ungkit ya oleh syaitan bagaimana untuk agar Anda hilang pahala yang sudah Anda lakukan dalam kebaikan tadi. Ya. Maka ketika Anda membantu meringankan beban orang lain, sesungguhnya Anda membantu dan meringankan beban Anda di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang tujuannya adalah akhirat, surga Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi berdoa dalam hadis dari Abu Daud bahwa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah jadikan tujuan kami, keluh kesah kami adalah dunia. Dunia dan segala isinya, harta, jabatan, dan seluruhnya.
Dan jangan jadikan dunia sebagai itu saja yang ingin kami ketahui. Hanya masalah dunia aja, gimana mengembangkan usaha segala macam. Tapi lupa dunia tadi sebetulnya adalah wasilah perantara Anda untuk mendapatkan surga di sisi Allah Azza wa Jal dengan memberikan hutang tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Yuli di Kota Depok, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Namun masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit ikhtitam untuk kami Ustaz sebagai penutup. Tafadhol masykur Ustaz. Ya. Khawani wa akhawati fillah. Seorang muslim dalam bertransaksi yang bila transaksinya itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat, jujur dalam bertransaksi, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam barang, dan kalau beli tidak tunai tidak ditutup-tutupi kondisi keuangan dan kemampuannya untuk membayar, jujur, maka dua-duanya mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah. Rasulullah mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah nanti tempatnya bersama Nabi dan orang-orang yang siddiqin dan orang yang mati syahid. Karena fungsi mereka di tengah masyarakat sangat besar. Bila para pedagang itu adalah orang-orang yang tidak menerapkan ketentuan Allah dan Rasulnya, adalah para pendusta dan para pembohong dan para pengkhianat, ekonomi akan rusak. Dan ekonomi adalah tonggak kehidupan masyarakat. Otomatis masyarakat itu menjadi masyarakat yang rusak. Maka pelajarilah syariat Allah dengan baik dan terapkan dalam seluruh dimensi kehidupan kita, termasuk juga dalam mendapatkan dan mendistribusikan harta-harta tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas nasihat yang disampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga Ustaz, barakallahu fikum. Nah, kita sama aja nih, Allah wa'alaikum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurir bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.